monggo Gaptek, sugeng Bu. rawuh, Pak Jamali. Iya, sami-sami, Bu. Sehat, Ibu? Nggih. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat-sehat toh, Pangestanipun. Pak? Nggih, amin, amin, amin. Nggih, Bu. Nggih. Pas tidak ada acara nikahan ini, Pak. Hari ini tadi ada satu tak awali, Bu. Nggih, nggih. Nggih, langsung saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. monggo Mas Yasrul ini Oke, Mas peserta Rul. nomor urut 3 nggih dari KUA Talang nggih Kabupaten Tegal. Monggo dipersilakan untuk paparannya selama 10 menit. Nggih, bisa Oke, dimulai silahkan. izin share screen, Bu. Nggih. Apakah sudah terlihat, Bu, presentasinya, PPT-nya? Nggih, sudah nampak Mas. Jangan lupa record nggih. Oke, sampun, Bu. Oke. Baik, izin memulai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi dari nilai-nilai dasar profesi PNS. Dalam hal ini, saya mengambil judul atau tema peningkatan literasi dasar pernikahan dan pemanfaatan teknologi pelayanan digital di KUA Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sebelum itu, perkenalkan, saya Yasrul Amri, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Saya dari kelompok 4, Angkatan 4. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak Muhammad Haris SHMH, dan yang saya hormati pula Ibu Moderator sekaligus coach kami dari kelompok 4, Ibu Fatma Widyasuti SPD MED, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sekaligus mentor kami, yaitu Bapak Haji Jamaluddin SAG. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari rancangan aktualisasi yang sudah kami buat. Rancangan ini didasari di latar belakangnya oleh yang pertama, peran PNS sebagai pilar pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian yang kedua sebagai peran dari kegiatan dasar atau pelatihan dasar yang kami ikuti untuk membentuk integritas moral dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang ketiga, rancangan kegiatan ini dibuat untuk sebagai bentuk dukungan nyata dalam menerapkan smart government, yaitu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Bentar, ini ketutup. Di selanjutnya ada tujuan aktualisasi ini, saya mencantumkan 5 tujuan. Yang pertama, sebagai implementasi nilai ASN, yang kedua identifikasi isu strategis, yang ketiga peningkatan literasi dasar, dan yang keempat optimalisasi teknologi, dan terakhir sebagai kelulusan saya semoga lulus di Laser CPNS ini dengan memenuhi kewajiban pembelajaran aktualisasi. Selanjutnya ada manfaat aktualisasi yang diharapkan bisa bermanfaat bagi yang pertama bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman pernikahan, regulasi dan kesejahteraan rumah tangga dengan adanya rancangan aktualisasi ini. Yang kedua sebagai instansi mendukung peningkatan kualitas layanan KUA dalam bimbingan nikah dan administrasi. Kemudian manfaat bagi penulis sendiri memberikan pengalaman penerapan nilai ASN serta peningkatan keterampilan digital manajerial dan komunikasi. Dan yang terakhir bagi pemerintah menguatkan reformasi birokrasi melalui optimalisasi peran ASN di tingkat kecamatan. Ruang lingkup kegiatan ada 5 bentuk ruang lingkup kegiatannya. Yang pertama pemahaman dasar pernikahan untuk para jatin, kemudian penguasaan aplikasi digital untuk para pegawai, kemudian literasi digital keagamaan untuk jatin dan pegawai, kemudian kolaborasi pranikah yang dilakukan internal instansi KUA, kemudian ada sistem saran dan masukan dari masyarakat untuk instansi KUA sebagai bahan evaluasi. Untuk itu kegiatan-kegiatan tersebut dilatar belakangi dari pemilihan isu.
kami sudah menyusun 5 isu. Isu tersebut antara lain yang pertama ada Jatin belum memahami dasar pernikahan, belum ada literasi digital nikah talak dan rujuk, penguasaan aplikasi SIMKAH, Smart dan Siwak masih terbatas, kemudian kolaborasi dengan Madin, lebih dan edukasi dalam edukasi pranikah belum optimal, dan terakhir tidak tersedianya sistem kritik saran masyarakat secara digital. Dari kelima isu ini kami buat penetapan isu melalui indeks APKL. APKL ini singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan yang menentukan skala prioritas dengan menjumlahkan angka-angka nilainya. Dari indeks APKL ini ditemukan bahwa peringkat pertama paling banyak poinnya yaitu poin nomor 1, Jatin belum memahami dasar pernikahan. Kemudian dari indeks APKL ini dianalisa lagi dari 3 isu tertinggi melalui indeks USG. Dari USG ini menghasilkan suatu kesimpulan yang sama bahwa poin urgensi paling tinggi ada pada poin pertama yaitu Jatin belum memahami dasar pernikahan. Dari indeks APKL dan USG tadi kami buatkan diagram fishbone sebagai mencari akar permasalahan dalam nanti akan dibuatkan rancangan kegiatan aktualisasinya. Setelah tadi ditentukan isu utama yaitu rendahnya pemahaman Jatin akan dasar-dasar pernikahan baik secara undang-undang ataupun syariat Islam, dicari akar masalahnya berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, media, method, dan menu yang sudah saya rangkum dalam 3 bentuk isu kritis dalam diagram fishbone tadi. Yang pertama yaitu persiapan yang tergesa-gesa, minimnya media literasi, dan fungsi bimbingan pranikah belum optimal. Kemudian dari diagram fishbone tadi kita buat rancangan kegiatan, ada 5 kegiatan. Yang pertama menyusun materi edukasi dasar pernikahan, kemudian menyusun e-book literasi digital nikah, talak dan rujuk. Yang ketiga pelatihan aplikasi SIMKAH, Siwak dan Smart. Kemudian penyediaan kritik dan saran bagi masyarakat serta evaluasi dan pelaporan akhir. Kelima kegiatan ini sudah dibuatkan tahapan berdasarkan unsur-unsur manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling untuk memaksimalkan hasil kegiatan yang nanti akan menghasilkan output. Yang pertama ada materi cetak dan digital, e-book PDF, poster QR didistribusikan ke Jatin, terus notulasi pelatihan, panduan praktis aplikasi, kotak dan saran baik fisik maupun digital, kemudian ada rekap masukan dan respon, dan terakhir adalah laporan hasil aktualisasi. Selanjutnya ada gagasan pemecahan isu yang nantinya akan dibuat materi edukasi, e-book digital, pelatihan aplikasi, media kritik dan saran, serta evaluasi dan pelaporan. Hal ini sudah disesuaikan pula dengan nilai-nilai dasar berakhlak yang merupakan singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan untuk mengakhirinya, izinkan saya menyampaikan penutup kesimpulan bahwa isu utama dari yang ada di kantor urusan agama yaitu minimnya pemahaman dasar pernikahan oleh calon pengantin yang bisa diatasi melalui penyediaan akses digital untuk edukasi, kemudian ada kolaborasi antar pegawai, kreativitas penyampaian materi win-win, dan membuka kritik dan saran sebagai bahan evaluasi, serta pempublikasian informasi digital KUA di media sosial sebagai bentuk eksistensi KUA, serta pemicu umpan balik masyarakat. Pelaksanaan program ini berpedoman pada nilai-nilai berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yasrul paparannya. Monggo kesempatan saya berikan untuk Pak Jamaluddin ya. Silakan Pak memberikan penguatan terhadap paparan dari Mas Yasrul nih. Kami berikan waktu 5 menit. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Muhammad Haris selaku penguji, Bu Fatma selaku moderator, dan serta Latsar yang saya hormati juga Mas Yasul. Terima kasih waktu kesempatannya. Kami selaku pimpinan di Bawah Talang dan selaku mentor menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Yasrul sebagaimana sebagai untuk aktualisasi dari Latsar ini, bahwa betul apa yang dilaksanakan di lapangan, bahwa calon pengantin ini masih banyak yang kurang memahami tentang apa itu dasar-dasar pernikahan. Sehingga dalam hal ini perlu ada kiat-kiat bagaimana calon pengantin itu supaya bisa memahami, paling tidak sudah punya bekal ketika mengarungi bahtera suatu rumah tangga. Oleh karenanya dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat bagi kami dari Kantor Agama Kecamatan Talang, bagaimana upaya supaya calon pengantin itu bisa punya bekal dengan adanya kegiatan-kegiatan bimbingan perkawinan yang setidaknya ada literasi yang berbentuk digital, yang paling tidak sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga sudah mendapat informasi tentang pentingnya bekal suatu rumah tangga, baik dari sisi hukum negara maupun secara hukum fikih. Oleh karenanya di kami Kantor Agama Kecamatan Talang sebenarnya bimbingan perkawinan sudah kami laksanakan itu baik secara offline maupun online. Ya, jadi yang offline itu setelah pemeriksaan berkas-berkas kita akan adakan bimbingan kurang lebih antara sekitar 25 sampai 30 menit. Kemudian ada juga bimbingan secara online, yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Tegal sudah ada yang namanya aplikasi namanya BinWin Smart, Pak. Jadi dengan BinWin Smart itu calon pengantin sebelum datang ke KUA itu sudah kami kirimkan link aplikasinya untuk mengisi bimbingan secara online, sehingga nanti setelah datang KUA akan kita mantapkan lagi dengan bimbingan offline. Dari hasil evaluasi sementara memang seperti apa yang disampaikan oleh Mas Yasul, bahwa secara umum calon pengantin itu masih banyak yang kurang memahami tentang bekal-bekal suatu rumah tangga. Oleh karenanya kami sangat mendukung sekali bagaimana nanti kiat-kiat dari Mas Yasul selaku CPNS di kami, upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan supaya calon mempelai itu benar-benar siap melaksanakan rumah tangga dengan bekal-bekal ilmu pengetahuan yang ada. Nah, ini perlu dikembangkan upaya-upaya bagaimana secara literasi digital, paling tidak ada website ataupun ada informasi-informasi secara digital pada calon pengantin, sehingga ketika mereka datang ke KUA, itu sudah siap dengan pengetahuan-pengetahuan sebagai bekal rumah tangga. Jadi kami sangat mendukung sekali Bu untuk penelitian dari Mas Yasul ini dalam rangka upaya penguatan bekal suatu rumah tangga, karena kita juga miris karena juga mengingat angka perceraian ini juga semakin meningkat. Ya, ini bukan faktor mungkin dari BinWin saja, tapi mungkin faktor-faktor yang lain, mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Paling tidak kalau ada bekal dari kami, dari penghulu, dari KUA, sehingga calon pengantin apapun yang terjadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga siap secara mental dan fisik dalam menghadapi permasalahan pada suatu rumah tangga. Itu Bu yang bisa kami sampaikan, Bapak Muhammad Haris selaku penguji dan Ibu Fatma selaku moderator. Barangkali penguatan ini bisa menguatkan apa-apa yang sudah diupayakan oleh Mas Asur selaku peserta Latsar ini, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget Pak Jamaluddin atas Sama-sama Ibu. kesempatannya. Nggih. Monggo silahkan untuk Pak Haris untuk pertanyaannya diberikan waktu 10 menit. Monggo silahkan. Terima kasih Ibu Fatma. Yang saya hormati selaku peserta Latsar Mas Yasrul Amri, selamat ya, salam sehat.
Dan yang saya hormati Bapak Jamaluddin selaku mentor dari Mas Yasrul Amri. Sama-sama Bapak. Ya, kami telah menyimak apa yang dipaparkan, yang disampaikan oleh Mas Yasrul keterkaitan dengan pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Talong, Kabupaten Tegal. Tadi sudah dipaparkan yang sudah dilakukan saat ini dan rencana apa yang akan dilakukan oleh Mas Yasrul selaku PNS ya di Kecamatan Talong, khususnya di KUA. Eh, itu sudah bagus ya, karena melengkapi yang saat ini sudah disampaikan oleh Bapak Mentor tadi, sudah ada digital maupun tidak, dan sudah ada sosialisasi, dan sudah ada pemahaman di setiap tiap mungkin ke desa ya, itu sudah luar biasa. Di sini kami belum bisa menemukan keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Tadi sudah disampaikan, artinya melalui digital atau yang melalui apa, win-win smart ya. Jadi artinya sebenarnya sudah ada melalui digital, melalui link dan sebagainya. Tetapi eh, nanti di catatan belakang mungkin ya, itu harus diberikan ada semacam data. Jadi yang saat ini yang melalui ketika sebelum melalui apa digital ini data seperti ini. Setelah ada digital yang saat ini seperti ini. Jadi nanti capaian dari Mas Yasrul Amri ini jelas. Iya, Pak. Jelas, nanti ada peningkatan atau penurunan. Karena Mas Yasrul ini adalah di ujung tombak KUA itu nanti generasi selanjutnya oleh Pak Jamaluddin. Karena sudah golongan 3. Ini Iya. karena perwira. Jadi ini tonggak betul, dasar betul untuk Mas Yasrul tantangannya karena di desa. Jadi nanti Mas Yasrul itu akan ada semacam kebanggaan ketika dulu saya masuk selaku CPNS, terus nanti setelah saya mempunyai program ini, dulu datanya seperti ini, nanti ketika Mas Syarul ini adalah naik menjadi karir, ya tidak hanya, mungkin saya yakin pemikirannya tidak mau di KUA Pak, mungkin sebagai kan kemenak ya, kan gitu, itu kan cita-cita. Tetapi perbaikan-perbaikan itu sudah luar biasa, niatnya sudah bagus, dan kendala-kendala pasti ada, kendala-kendala pasti ada. Nah, mohon juga nanti juga link-link webnya Pak, link webnya yang saat ini nanti juga dicantumkan, ditertera nanti yang akan datang lewat web mana agar masyarakat itu mengetahui. Mungkin mohon untuk mungkin harapan-harapan Mas Yasrul Amri ke depan, mohon untuk memberikan gambaran antara yang saat ini ya seperti ini, nanti yang akan datang seperti ini, yang capaian seperti ini, mungkin sudah punya gambaran sedikit saja, silakan. Monggo. Pak, berarti dari gambaran saya terkait isu yang ada di KUA Kecamatan Talang yang tadi sudah dianalisa kan berarti tentang masih rendahnya pemahaman keagamaan yang baik keagamaan maupun regulasi undang-undang Jatim begitu. Hal ini saya rangkum dari beberapa faktor. Yang pertama karena memang aplikasi Binwin Smart itu sudah ada, tapi masih tergolong ribet untuk pembelajaran dalam waktu senggang begitu, Pak. Jadi harus login dulu, registrasi, upload foto, bikin akun begitu. Sedangkan yang saya gambarkan dalam pengaplikasian kegiatan rancangan aktualisasi itu seperti hal-hal yang lebih mudah diakses, seperti penggunaan media sosial yang aktif, karena kebetulan di KUA Kecamatan Talang mungkin sudah ada tapi adminnya nggak tahu siapa, kemudian mungkin akan saya buatkan kembali, kemudian biar nanti informasi lebih bisa terbuka kepada masyarakat sehingga nanti kegiatan-kegiatan KUA bisa terpublish dengan baik, masyarakat juga mengetahui eksistensi dari KUA, terus dengan adanya aplikasi-aplikasi yang aktif bisa membuat eksistensi KUA lebih proaktif sehingga ketika ada tanggapan dari masyarakat bisa langsung direspon dengan baik gitu Pak. Yeah. Terima kasih Mas Yasrul. Jadi yang saya harapkan karena jenengan itu masih CPNS dan di kampung ya, kecamatan itu kan kampung, ujung tombak. Okay. Jadi kalau itu bisa berhasil, bisa membawa perubahan, saya yakin karir jenengan
tidak di tingkat kecamatan lah. Harapan itu pasti ada. Ngaten mungkin ya, nanti mohon, saya merasakan orang kampung juga ya. Iya, Pak. Karena sampai saat ini orang kampung itu KUA itu hanya sekedar untuk ningkahan saja, tetapi kan edukasi belum menyentuh itu. Oke, Iya. terima kasih Pak Jamaluddin, terima kasih Oke, Bu sama-sama Iya. Ibu. Pak Muhammad Haris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ya, Mas sangat, Pak. Haris, nanti mohon nggih Mas Yasrul bisa diapresiasi, bisa ditambahkan, mungkin ada kekurangan nggih, mungkin kurang dicantumkan nggih, istilahnya data-data sebelum dan sesudahnya itu kira-kira Nggih. bagaimana. Mungkin bisa ditambahkan nanti kira-kira kendalanya apa, nggih. Kan kemarin di rancangan itu kan ada kendala-kendala yang mungkin ditemukan, nah itu seperti itu. Nggih, Pak. Sehingga mempengaruhi data dan sebagainya lah. Oke, terima kasih sekali masukannya Pak Haris. Oke. Terima kasih untuk Pak Jamaluddin Sama-sama, untuk Ibu. penguatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di seminar pelaksanaan ya, laporan Siap. habituasi. Ya, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam meninggalkan Zoom ya. Ibu matur Untuk Mas Yasrul silakan dipanggil temannya untuk urutan berikutnya nggih. Nggih, Pak. Mas Sugiarto kalau tidak salah. Ya, matur suwun Pak Jamal sudah keluar. Monggo Ya. Pak izin live.